Keutamaan membaca Al-Quran serta adabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selalu melimpah salawat kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua sama-sama mengetahui bahwa membaca Al-Quran itu adalah kegiatan yang tak lepas dari keseharian seorang Muslim. Namun, alangkah semakin baiknya bagi kita untuk memahami kembali apa itu keutamaan membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya." Masya Allah, tidak nanggung-nanggung, pada mereka yang membaca Al-Quran akan diberi syafaat di hari di mana kebanyakan manusia mengalami kesusahan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sebetulnya, masih banyak lagi keutamaan membaca Al-Quran selain yang ada di hadis tersebut. Pertama, membaca Al-Quran akan mendatangkan kebaikan. Kedua, membaca Al-Quran diibaratkan seperti perdagangan yang tidak pernah merugi. Artinya, dia selalu menguntungkan. Juga, yang ketiga, membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah paling agung. Alhamdulillah, setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, kemudian kita akan berbicara tentang adab dalam membaca Al-Quran. Pertama, kita dianjurkan untuk berada dalam keadaan yang suci, tidak bernajis. Dalam kitab At-Tibyan, halaman 58-59, Imam Haramain berkata, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal yang makruh, akan tetapi dia meninggalkan sesuatu yang utama. Kemudian adab yang kedua, dalam membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk tidak membacanya secara tergesa-gesa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran, yaitu hatam, kurang dari 3 hari, berarti dia tidak memahami. Hadis riwayat Ahmad. Karena memang, sesungguhnya, selain dibaca, Al-Quran juga lebih baik untuk dipahami, karena di dalamnya terkandung banyak manfaat bagi kehidupan hambanya. Adab yang ketiga, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan khusyuk atau bersungguh-sungguh, hingga ketika ada ayat menyentuh jiwa, kita bisa menangis karenanya. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 109. Namun, meski demikian, tidak disyariatkan bagi kita untuk berpura-pura menangis dengan tangisan yang dibuat-buat. Kemudian ada adab membaca Al-Quran yang keempat, yaitu bagi kita dianjurkan untuk memperbagus suara kita ketika membacanya. Tentu saja dengan tetap menaati kaidah tajwidnya. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu, hadis riwayat Ahmad. Juga ada di hadis lain, tidak termasuk umatku orang yang tidak melakukan Al-Quran, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada adab yang kelima dan yang terakhir di edisi kali ini. Sebelum membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk isti'azah. Pada Quran Surat An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bila kamu akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab.